Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Slamet Riyadi, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah di kursi Komputer Manajemen Madrasah. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil observasi atau pengamatan kami terkait aplikasi EMIS. Di sini saya Hairul Anwar dengan NIM 23111600041 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nelly Arsanda. Perkenalkan, saya Rasti Pramudita. Perkenalkan, nama saya Sahruji Anor. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan penelitian. Yang pertama terkait manajemen aplikasi EMIS di MTS Darul Amin. Jadi untuk penelitian kami kemarin mengambil terkait aplikasi EMIS. Nah, jadi di dalam presentasi nantinya akan membahas manajemen atau sistem perencanaannya, pengelolaannya, pelaksanaannya dan juga evaluasinya. Untuk tempatnya kami memilih di MTS Darul Amin Kota Palangkaraya. Kami akan membahas terkait EMIS serta fitur-fitur pentingnya dan juga tantangan yang dihadapi oleh operator EMIS. Nah, penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi Komputer Manajemen Madrasah dan dikerjakan oleh saya dan teman-teman saya. Mungkin selanjutnya boleh. Baik, pendahuluan pentingnya EMIS di era digital. Digitalisasi pendidikan. Penmanfaatan teknologi informasi esensial untuk manajemen pendidikan yang efektif dan efisien di era digital. Sistem pendekatan resmi. EMIS adalah pendataan resmi Kementerian Agama untuk Satuan Pendidikan Islam menjadi berbasis data kebijakan nasional. Tantangan implementasi. MTS Darul Amin menghadapi kendala seperti sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya pelatihan, ketidaksesuaian waktu input, dan masalah teknis lainnya. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan EMIS belum optimal, berimplikasi pada kesalahan alokasi bantuan dan hambatan akreditasi. Penelitian ini mengkaji strategi manajerial hambatan dan efektivitas EMIS di MTS Darul Amin. Next. Tujuan dan manfaat penelitian kami. Yang pertama, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen aplikasi EMIS di MTS Darul Amin Kota Palangkaraya. Yang pertama, mengetahui perencanaan manajemen aplikasi EMIS di MTS Darul Amin Palangkaraya. Yang kedua, mengetahui pengorganisasian manajemen aplikasi EMIS di MTS Darul Amin. Yang ketiga, mengetahui pelaksanaan manajemen aplikasi EMIS di MTS Darul Amin. Yang terakhir, mengetahui evaluasi manajemen aplikasi EMIS di MTS Darul Amin. Manfaat penelitian kami adalah penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, menambah pengetahuan dalam manajemen pendidikan Islam dan menjadi referensi untuk penelitian sejenisnya. Manfaat praktis, bermanfaat bagi madrasah dalam mengelola data valid bagi operator EMIS untuk meningkatkan pengelolaan dan bagi peneliti untuk pengetahuan baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya konsep dasar manajemen aplikasi dan EMIS. Yang pertama, manajemen aplikasi. Manajemen berasal dari bahasa Latin, manus atau tangan, dan agre, yaitu melakukan atau to manage atau mengelola dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, dabara berarti mengarahkan atau mengelola. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kedua yaitu aplikasi. Aplikasi adalah alat terapan dengan fungsi tertentu. Perangkat komputer siap pakai. Menurut Yogianto, aplikasi adalah instruksi komputer yang mengolah input menjadi output.
Manajemen aplikasi adalah proses pengelolaan perangkat lunak secara terstruktur dari perencanaan hingga pengawasan untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan ini memastikan aplikasi seperti EMIS digunakan optimal untuk data dan keputusan. Terakhir yaitu EMIS atau Education Management and Information System adalah metode manajemen formal yang menyediakan informasi pendidikan akurat untuk fungsi manajemen efektif seperti pengambilan keputusan dan perencanaan. EMIS adalah sekumpulan informasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi manajemen pendidikan. Aplikasi EMIS Kemenang mengelola data pesantren, PTKI, dan madrasah termasuk profil siswa, GTK, dan 8 standar untuk pendidikan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Yang pertama, metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana mungkin terjadi. Mendapatkan inti objek kajian secara terperinci dan mendalam. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek utama adalah operator EMIS di MTS Darul Amin Kota Palangkaraya, yaitu Bapak Rudi, yang dipilih karena pengetahuan dan pengalaman langsung dalam pengelolaan aplikasi EMIS. Yang terakhir, lokasi penelitian, yaitu penelitian dilakukan di MTS Darul Amin Kota Palangkaraya, Jalan Yakult 1, Geobos 9, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, karena lokasi strategis dan mudah dijangkau. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Pada Lastri. Saya ingin menjelaskan yang tentang pembahasan peran dan perencanaan EMIS. Pembahasan dan peran perencanaan EMIS adalah sistem sentral. EMIS adalah sistem informasi manajemen pendidikan yang dikelola Kemenak, berfungsi sebagai basis data penting terkait satuan pendidikan. Yang kedua, dasar kebijakan. Seluruh data di EMIS digunakan Kemenak sebagai dasar sebagai kebijakan seperti alokasi dana BOS, pendaftaran bantuan siswa, dan akreditasi madrasah. Dan yang ketiga ini perencanaan data. Perencanaan dimulai setelah PPDB selesai dengan menyusun daftar data sesuai format EMIS terbaru dan berkoordinasi dengan wali kelas serta tata usaha. Operator EMIS MTS Darul Amin ini, Bapak Rudi SPD, menjelaskan bahwa EMIS adalah penghubungan antara madrasah dan Kemenak Pusat. Mereka menetapkan tanggal waktu internal dan menyiapkan perangkat pendukung seperti laptop dan koneksi internet. Next. Nah, proses pengumpulan dan jenis data EMIS. Pengelolaan data PPDB. Data awal bersumber dari dokumen PPDB, kartu keluarga, akta kelahiran, KTP orang tua, dan ijazah yang diarsipkan rapi. Validasi data. Data dientry ke Excel sesuai template EMIS, divalidasi ulang atau NIK, NIS, nama, tanggal lahir, data orang tua atau wali, dan dikoordinasikan dengan wali kelasnya. Input ke sistem EMIS. Setelah validasi, data dipindahkan ke sistem EMIS berbasis web. Sistem ini dapat diakses kapan saja dengan koneksi internet. Jenis data yang diunggah sangat beragam, meliputi identitas pribadi siswa, data orang tua atau wali, status ekonomi, rombongan belajar, serta data guru dan tenaga kependidikan atau NOPTIK, NIF, perangkat jabatan pendidikan. Selain itu, data sarana dan prasarana madrasah seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan juga dimasukkan. Kendala dan pembaharuan sistem EMIS. Yang pertama, keterlambatan data. Pengumpulan data dari wali kelas sering terlambat. Dan yang kedua, kesalahan input, kesalahan penulisan NIK atau NIS sering terjadi. Dan yang ketiga, jaringan tidak stabil. Koneksi internet yang tidak stabil dan server lambat saat trafik tinggi. Dan yang keempat, pembaruan sistem. Sistem EMIS terus diperbarui termasuk detail
data dan terintegrasi dengan simpatika atau ARD. Operator harus mengikuti pelatihan. Output EMIS digunakan sebagai dasar kebijakan Kemenak untuk mengalokasikan BOS, program afirmasi, bantuan dan akreditasi, perawatan dan pembaharuan dilakukan tim teknis pusat Kemenak, sementara operator madrasah hanya menginput dan memverifikasi data. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang tadi teman-teman saya sampaikan Bapak terkait hasil dari observasi yang kami tanyakan dengan Bapak Rudi terkait perencanaannya seperti apa, lalu pelaksanaannya seperti apa, lalu pengorganisasinya seperti apa, dan juga terkait kendala dan juga kejadian di lapangan seperti apa saat penginputan data-data di aplikasi EMIS. Nah, adapun kesimpulan dari hasil observasi kami terkait 4 rumusan masalah tadi terkait perencanaan sistematis. Jadi perencanaan yang dilakukan sebelum kita menginput data di EMIS adalah dilakukan setelah PPDB. Jadi siswa-siswi nantinya mereka mencantumkan data keluarga dan sebagainya. Nah, itu akan diorganisasikan lagi nanti di organisasi. Nah, setelah itu nanti menyusun daftar datanya sesuai format EMIS dan juga nanti koordinasi internal. Internal ini maksudnya dari panitia PPDB lalu nanti diberikan ke wali kelas dan wali kelas nanti memberikan ke Bapak Rudi sebagai operator EMIS. Lalu pengorganisasinya apa? Pengorganisasinya yang pertama adalah pembagian tugas dulu antara operator, wali kelas, tata usaha, dan juga kepala madrasah. Jadi ada beberapa penugasan terkait aplikasi EMIS. Jadi tidak langsung penginputan data itu langsung dari siswa tiba-tiba langsung ke operator, tidak. Jadi ada dari operator, dari wali kelasnya dulu, dari tata usaha dan sebagainya, termasuk juga kepala madrasah, baru nanti sampai di operator EMIS. Lalu yang ketiga terkait pelaksanaannya apa? Pelaksananya adalah dengan kita mengumpulkan dokumen-dokumen yang disediakan atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diupload di EMIS dari PPDB tadi. Lalu setelah itu divalidasi datanya, apakah datanya ini benar, apakah lisennya benar, apakah nomor induk uploadnya benar, seperti itu dengan spreadsheet, dan setelah itu baru diinput ke sistem EMIS berbasis web secara terkoordinasi. Lalu setelah kita perencanaan, kita pengorganisasian dan juga pelaksanaan, selanjutnya tahap terakhir itu ada bagian evaluasi Bapak. Evaluasi secara berkelanjutan. Jadi ini adalah identifikasi kendala teknis administratif, penyesuaian pembaruan sistem, dan juga peningkatan kompetensi operator untuk akurasi data. Nah, secara umum aplikasi EMIS ini memiliki kelebihan sebagai sistem terpusat. Maksudnya sistem terpusat ini adalah dari sekolah dari MTS Darul Amin, nanti dari data dari sekolah itu, lalu nanti di bagian masuk ke bagian Kemenak Kota, baru Kemenak Provinsi, dan baru Kemenak Provinsi, baru di pusatnya. Seperti itu untuk sistem koordinasinya. Nah, adapun kekurangannya dari aplikasinya adalah beban kerja input manual yang tinggi, sistem yang tidak selalu stabil, serta ketergantungan pada jaringan internet dan server. Nah, kemarin itu ketika kami observasi dengan Bapak Rudi, ternyata ada beberapa kendala. Salah satunya adalah kami tidak dapat melihat aplikasi EMIS karena saat itu sepertinya aplikasi EMIS sedang banyak digunakan atau ada penginputan data dari sekolah-sekolah lain yang sedang menginput. Akhirnya kami tidak bisa melihat secara keseluruhan. Adapun daftar pertanyaan dan daftar jawaban ada di PDF yang nantinya akan kami lampirkan. Nah, mungkin itu saja Bapak yang dapat kami laporkan terkait hasil observasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Slamet Riyadi, Eskom Mkom yang telah membantu. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.